Lancelot gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, buat lagi yang baru aja join, langsung aja kasih support kalian. Kalian lebih dukung Pendekar Esports atau kalian EVOS Icon langsung spam di chat. Ya, so ini dia untuk match kedua kita, EVOS Icon melawan Pendekar Esports. Dimana ini akan menjadi permainan yang cukup unik mengingat bahwa kita sudah lama akhirnya melihat Lancelot lagi kembali Shalane of Dawn. Benar, ingat. Tim yang menang, EVOS Icon mereka butuh menang. Kenapa? Karena mereka ingin memperkokohkan diri mereka di nomor 3. Sementara Pendekar mereka masih merangkak untuk tembus ke playoff. Sekali ini lihat pergerakan udah mulai agresif. 3 melawan 3 Floki, low HP. Masih menahan flickernya kali ini, masih dengan kalkulasi. Untuk battle Lito Wondernya tampaknya masih di zoning-zoning saja. Tapi kalau lihat Lancelot, dia menaik ke atas. Iya, Earthshatter emang punya delay yang cukup panjang untuk di arah early skill cast-nya. Tapi knock up-nya itu yang paling impactful banget sih untuk Pendekar. Apalagi dengan adanya Idaman membawa Fredrin, terus ditambah lagi dengan adanya Baymax. Itu bakalan jadi key moment banget untuk menghancurkan setup teamfight dari Pendekar. Tapi sejauh game berjalan, sejauh ini kedua belah tim mengambil playstyle yang sama. Bermain safe and slow, entah itu dari Susujin ataupun dari Idaman. Yang mungkin berbeda adalah dari arah gold lane-nya, di mana pergerakan dari Grok lebih ke arah untuk mengcover Baymax di arah top lane. Iya, dan notice juga Baymax udah mulai rotasi. pakai Purify. Iya, notice juga nih pakai Purify. Oke, Panstrong langsung kena barrier begitu saja. 2 melawan 1. Krayt memberikan backing di area belakang. Susujin mulai masuk area perang dengan Phantom Execution-nya. Mulai sangsing. Idaman berusaha membunuh seorang Krayt, tapi tampaknya masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Belum ada first blood kali ini, masih bertahan, masih cukup alot dari kedua tim. Itu tadi prestasi. Tapi balik lagi Idaman tersangkut di depan sana. Apakah bisa pulang? Tapi enggak ternyata. Dengan satu pukulan terakhir dari Van Strong membuat Idaman pulang. Begitupun juga dengan adanya Floki. Tapi balik lagi tadi, Veldora ternyata tersangkut di depan sana dan bahkan ditutup dengan adanya Real World Manipulation dan juga ada Final Blow double slow yang membuat seorang Veldora tidak bisa bergerak terlalu jauh. Nampaknya terlalu overcommit sedikit. EVOS Icon berhasil merambatkan 2 buah point kill dan dari segi rotasi tentunya akan mendapatkan sedikit edge, sedikit advantage dari turtle setup. Kita lihat saja posisi dari Fredrin masih di purple buff, tapi tentunya Floki di sini berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Susujin. Battle of Turtle kita lihat. Susujin masih mencicil-cicil saja. Idaman mencari posisi yang bagus untuk mendapatkan steal retribution. Akankah didapatkannya? Susujin masih mendapatkan turtle yang pertama. EVOS tampaknya di sini memutuskan untuk tidak fight. Pendekar pun masih langsung menarik mundur netral objektif saja yang menjadi target dari EVOS Icon. Ya, turtle diamankan dan tidak ada pertukaran dari segi player sama sekali untuk di arah turtle. Tapi ini satu hal yang harus kita catat adalah EVOS Icon harus bermain cepat. Ini lawannya Susujin, head to headnya Fredrin. Kalau udah masuk ke arah late game, Endless Battle pun nggak bakalan bisa melakukan banyak damage ke arah Idaman. Susujin melawan Fredrin, satu kali taunting kena, itu kombonya Susujin bakal patah seperti sekarang. Dimana lihat hampir saja dia tadi tersangkut di depan sana, nggak bisa melakukan dash lagi untuk melarikan diri. Oke, Susujin masih menjadi target dari teman-teman dari Pendekar. Belum ada opening yang jelas tampaknya, jadi masih hanya cuman mencicil-cicil gaming saja. Menit yang keempat kali ini perbedaan gold belum signifikan tentunya. Kalau dari Emblem gimana? Ada yang signifikan nggak? Kalau dari Emblem ada beberapa hal yang harus kita catat. Fredrin ini ngambil ke arah battle spell cooldown reduction di angka 2 poin. Yang berarti dari segi cooldown retributionnya mungkin di angka 26 detik. Sementara kalau kita ngambil lihat ke arah Lancelot, attack speed dan juga bukan attack power, tapi damage to monster yang dinaikin. Damage to monster juga ada dari Fredrin, tapi battle spell reductionnya seorang Susujin ini bakalan cooldown di angka yang normal. Baymax udah DHS ya, notice, dan kali ini wild charge-nya connect. Damage dari Baymax masih geli-geli dikit. Tapi lihat, Krayt udah terpaksa menggunakan Wings by Wings. Belum ada sedikit re-engage yang bermakna. Susujin, ini adalah re-engage yang dimaksud. Belum terlalu connect sehingga kedua tim memutuskan untuk tidak fight. Ya, benar-benar masih ambil save aja dari kedua belah tim. Bahkan pertukaran aja pun di menit 5 kali ini berbeda dengan match pertama. Match pertama menit segini udah 7 kill, 6 kill. Di match kali ini hanya ngambil ke arah 1 kill dan 2 kill saja. Dan kalau kita ngeliat dari networknya pun dengan ada satu turtle dari EVOS, itu hanya membedakan sekitar 700 gold saja. Tambah lagi dengan adanya satu point kill yang lebih banyak dibandingkan dengan Pendekar. Tapi ini dia, turtle setup sudah mulai dibuat oleh Pendekar, apalagi dengan posisi dari Benedetta di belakang sana. Floki pun juga sudah mulai mengisi tempat kosong, tapi balik lagi yang nggak kosong adalah dari Vel dengan banyaknya 3 player
yang menuju all out karena dia, apalagi dengan Will World Motivation yang terbalik membuat dia pun tumbang di arah mid lane sana. Oke, 2-1 kali ini Sujujin berusaha menggunakan puncture-nya untuk melakukan cicil ke arah turtle. Kita lihat setup Fredrin Idaman sudah mulai masuk ke area-area tersebut juga. Veldora kali ini berusaha untuk melakukan zoning. Akankah berhasil? Sujujin masih melakukan fokus gaming ke arah turtle dan cukup straightforward. Turtle yang kedua akan diamankan. Bravo cukup low. Masih bisa kabur kah? Masih untuk saat ini. Tapi Floki tertangkap basah di depan sana. 3 member. Wild Charge dibuka tetapi tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. EVOS Icon mendapatkan 1 buah point kill dan juga Turtle. Harusnya bisa 2 tadi tapi Anime Front Eye menyelamatkan darah dari seorang Bravo dan bahkan Susujin untuk early itemnya dia ngambil ke arah War X. Berarti kita nggak akan ngelihat Susujin yang celup-mencelup ya. Jadi bakalan nunggu untuk prolong teamfight-nya mungkin dengan puncture yang dimiliki. Cuman yang jadi problem adalah apakah dia punya target puncture yang cukup banyak untuk bisa stay lama di dalam teamfight yang ada. Karena ingat, lagi dan lagi Lancelot ini role-nya assassin, bukan fighter. Itu yang menjadi salah satu essential power dari assassin. Mini waktu tapi besar damage. Oke, kita lihat pergerakan sudah mulai fokus ke arah gold lane. Panserong kali ini masih menahan ultimate-nya. Tapi tampaknya Idaman akan mendapat secure kill point. Kita lihat Clyde menjadi bulanan warga. Floki menjadi satu-satu korban dari pendekar satu kali ini. Sujujin ke arah belakang Clyde di take down begitu saja. Idaman tidak bisa kemana-mana. Veldora menunggangi dirinya. 2-2, technically 3-2. Tapi belakang Bravo tidak bisa kemana-mana. Dia harus hilang. Ditambah juga satu member yaitu Veldora pun harus ditumbangkan begitu saja. Push terhadap Doma membuat Veldora pun langsung tumbang di arah top lane sana. Yang dicari mungkin chance-nya adalah untuk menahan ke arah top lane-nya mengingat bahwa dari Vel dan juga BMX juga sudah sekarat. Tapi yang nggak dilihat adalah lihat bagaimana dari Suzuki yang langsung melakukan invasi terhadap orange buff dari pendekar. Gila. Dengan invasi seperti ini otomatis sudah mulai ada gap level. 2 level lebih tepatnya dibandingkan dengan Idaman. Yang membuat balik lagi main cepat di Suzuki. Ini benar-benar kalau dilihat permainannya Sujujin tuh nggak cari kill, dia cuman provide buka map, open vision, puncture keluar, ada opening kita fight, kalau nggak ada kita cabut. Dan terlihat 4 assist bahkan, jadi bener-bener efektif banget. Lihat, dia udah mulai ngasih informasi aja, kasih damage, wild charge-nya connect, Floki harus masih kabur. Kita bisa lihat Idaman kali ini menjadi sandbag, belum mau commit ke arah fight karena netral objektifnya tampaknya berhasil diamankan zoningnya oleh EVOS. Tadi Jaji bilang bahwa Sujujin harus main cepat kan, tapi ternyata kayaknya enggak deh. Di game kali ini kayak Suzuki ngambil ke arah Lancelot tank. Makanya ada War X. Dan udah kelihatan dari segi bar HP itu cukup panjang untuk seorang assassin ya. Jadi kemungkinan itemnya ada beberapa item tank sih yang dimiliki. Tapi balik lagi untuk di top lane. Langsung dicoba push lagi cuman langsung ditahan oleh 3 player dari pendekar. Ya, Guardian Helmet. Iya, ini utility Lancelot. Utility Lancelot Doma kali ini terpaksa tertangkap basah, tertaun begitu saja, damage-nya masuk dan Doma harus hilang di tangan seorang Idaman. Van Strong dan juga Cry tidak berhasil memberikan cover dan karena saat ini Doma tidak ada flicker, jadi sebuah point kill benar-benar value banget untuk pendekar esports. Iya, sejauh ini Sujujin aja punya darah sekitar 5.000 harusnya sekitar 7.000 sampai 8.000 harusnya HP dari Sujujin karena satu bar itu 1.000 kan. Tapi balik lagi untuk sekarang pendekar dan juga EVOS pun sangat-sangat terfokuskan untuk di arah top lane sana. Gila, nggak dapet lagi dong. Sama-sama, iya benar-benar ditahan banget dan bahkan lihat ini ada head to head lawan Bravo tapi Bravo dari segi damage itu kalah banget melawan Sujujin. Damage-nya Bravo ya lihat aja dari itemnya. Keras helmet loh yang diambil oleh Lancelot, ditambah lagi dengan Guardian Helmet, Vitality Crystal yang sudah menjadi Ares build, diikuti dengan Letter Jerkin. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Benedetta dari Veldora, dia ngambilnya ke arah, dari Bravo, dia ngambilnya ke arah Bloodlust X, Dominance of Ice, Vitality Crystal, dan juga Fury Hammer. Damage-nya belum terlalu eksponensial, tapi seenggaknya udah mulai ada lifesteal yang bisa diamankan. Dan ngomongin item, Fredrin pun di sini udah cukup berjarak ya. Di angka 5.000 dibandingkan 7.000 yang dimiliki oleh Sujujin membuat Fredrin pun dalam tanda kutip lebih lembek dibandingkan dengan Sujujin. Nih benar-benar terlihat EVOS masih mendikte permainan di sini Joji. Pendekar esports agak sedikit tersetir. Conceal play, Electro Final Blow dibuka begitu saja. Panzer dengan flicker play-nya berhasil mendapatkan Bravo dan bahkan mendapatkan 1 buah point kill. EVOS Icon tetap proaktif di map. Lihat, Lord sudah hadir 5 melawan 4. Veldora mulai membuka map begitu saja untuk kawan-kawannya hadir ke area Lord dan lihat penangkapannya ke arah Floki, damage-nya langsung masuk begitu saja memaksakan flicker. Panstrong lagi dan lagi, Baymax di area belakang.
Blazing duetnya berhasil mendapatkan Doma, belum berhasil mendapatkan Kraid. Idaman menahan semua damage, menahan, diambil, ditunggangi. Semuanya masuk ke arah Idaman dan dia pun harus tumbang. 2 tukur 1 di tangan EVOS Icon. Dan yang tumbang adalah Idaman, lagi dan lagi loh ya. Dengan Idaman tumbang otomatis slotnya pun kebuka. Dan oke lah kalau kita ngeliat dari segi turret, pertukaran turret emang lagi diungguli oleh pendekar dengan 2 turret yang sudah mereka dapatkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi teamfight dari EVOS itu pertukaran selalu bagus. Gak pernah ada yang merugikan dan ini bakal berbahaya banget untuk long termnya bagi pendekar e-sport. Gila, Twilight Armor loh Sutsujin. Sutsujin Twilight Armor. Twilight Armor. Ini bakalan jadi salah satu Lancelot yang apa ya, bisa dibilang damage-nya itu bersekelingnya dari HP sih. Ini sama kayak tank jungler seperti biasanya. Mungkin yang dicari adalah informasi dari Sutsujin tentang ada puncture dan juga Phantom Execution untuk membuka bush yang ada, mengingat bahwa Floki dan juga Bravo menjadi salah satu ancaman paling utama kalau kita ngomongin masalah rumputan. Ini bener-bener tempo permainan game kali ini ya. Awalnya agak slow tuh. Awalnya slow banget. Tiba-tiba 7 menit langsung bener-bener action, fight, action, skirmish. Dan kita lihat defense dari pendekar. Lord yang pertama masih cukup lemah. EVOS mulai mengisi, mulai melakukan assist ke arah Lordnya. Tapi tampaknya inner turret belum bisa ditumbangkan. Loki kali ini masih bisa soak the damage. Teman-teman dari EVOS Icon masih cukup disiplin, hanya jungle-junglenya saja. Oh, puncture dari Sutsujin, Phantom Execution. Floki harus hilang lagi dan lagi di tangan seorang roamer. Feather Airstrike untuk mengusir mundur pendekar, kehilangan 1 member saja. Iya, itu dia power ya untuk dari arah mid lane tadi ya. Bahkan kalau kita ngeliat ke arah Floki pun tadi kena damage yang lumayan besar juga di Vanstrong. Dia menggunakan Tenacity, tapi mid fight dia langsung menggunakan Primal Wrath menuju ke arah belakang. Ada tambahan Absorbent Shield juga bisa didapatkan. Membuat dari segi damage EVOS ini udah nggak menjadi salah satu concern kedua. Kasarnya ya udah, walaupun mereka untuk sekarang punya dari ide, dari glue, dari Sutsujin yang menggunakan item tank pun nggak masalah. Walaupun dari Kraid dan juga Doma pun nggak punya space buat ngasih damage, Vanstrong masih bisa ngebawa hal tersebut. Dan dari tadi itu udah terbukti dengan KDA-nya. 5-1-4 KDA dari Vanstrong. Lebih tinggi daripada Doma dan juga Kraid. Gila ya, ini roamer apa MM ya kan? Itu dia. Conceal play. Oh, Laker lagi. Baymax masih bisa kabur. Idaman kali ini berusaha memberikan opening kali ini. Tapi tampaknya Floki langsung berikan ke belakang. One charge connect karena 2 member Petrify semua masuk Doma. Wind of Nature. Lihat di area belakang. Sutsujin berusaha memberikan damage. Vanstrong pertama yang tumbang. Pel langsung tumbang juga. 4 melawan 4. 4 melawan 3 untuk saat ini. Dan EVOS Icon lagi dan lagi setelah keributan tetap memenangkan trade. Satu hal yang fatal tadi dari Veilnya itu tertunggangi oleh seorang Glue. Yang membuat tadi sebenarnya posisi Veil itu pengen mundur ke belakang buat nyalain real world manipulation tapi nggak bisa. Justru dia ditumbangkan terlebih dahulu karena dia dibawa ke depan sana. Apalagi dengan crit yang punya Feather Airstrike ini bakal gampang banget untuk nge-zoning teman-teman dari pendekar esports untuk stay di dalam base turret mereka. Dan ya emang tadi ada satu play yang bagus banget. Dari Floki-nya di flicker, wild charge ke arah 2 player, kena ke arah Vanstrong dan juga Doma. Betul. Tapi walaupun demikian, Doma pun bisa langsung menghindari hal tersebut dengan adanya Wind of Nature. Gila. Itu yang paling berbahaya dari EVOS. Walaupun mereka nggak punya Purify, tapi selama Doma punya Wind of Nature dan bahkan Kraid-nya pun tadi nggak kelihatan di map, itu yang bakal membuat EVOS tetap kuat banget. Apalagi Sutsujin Curse Helmet lagi dan lagi dengan hanya presence dia aja nempel karena teman-teman pendekar itu udah menjadikan damage loh. Itu menjadi sebuah ini ya, Lancelot tank emang sering lagi. Dan nggak pernah tumbang sama sekali. Lagi happening, belum ditumbangkan juga untuk kali ini. Kita lihat Lord yang kedua sudah di-enhance tentunya. Lihat di bagian bawah masih didorong. Pendekar pun harus melakukan respon. Lihat Benedetta udah mulai berat. Dengan respons Benedetta nanti show di map, itu nanti pasti EVOS akan fight. Iya. Ini tapi balik lagi untuk masalah langsung di fight. Itu dia. Sutsujin mulai masuk ke arah Baymax. Baymax langsung blazing dua dari belakang. Floki korban yang pertama. Kita lihat dari belakang Veldora berusaha memberikan distraksi. Harus hilang Immortal. Idaman menjadi korban selanjutnya. Dan EVOS Icon tetap disiplin. Tidak mau terlalu birahi. Dia tetap langsung lihat ada Lord. Biar tim mungkin 2, kita langsung gas Lord. Tapi balik lagi itu menunjukkan seberapa powerful perbedaan dari gold gap. Beda gold gap di angka 6.000. Padahal posisi tadi Vel itu dapetin 4 player. Dengan real world manipulation-nya. Tapi gak ada yang tumbang sama sekali. Veldora iya kehilangan immortality. Tapi setelah itu resiko apa yang dihadapi oleh EVOS? Mereka tetap kuat dan bahkan idaman. Lagi dan lagi yang menjadi target priority utama dari EVOS Icon. Gak cuma itu aja, Floki dia dapat lagi tadi dengan wild charge-nya dibantu lagi dengan Benedetta Elfit. Tapi balik lagi gold gap.
yang ngebuat item power dari pendekar belum terlalu kuat dan bahkan belum cukup kuat untuk menemukan EVOS dari tim 4 besar-besaran. Ini bener-bener agak sedikit one-sided lama-kelamaan dan Lordnya sudah mulai charging. Baser nomor 1 di area bawah harus hilang. Veldora berusaha mencari opening dengan split-splitnya belum terlalu dikomit. Dan untuk saat ini teman-teman dari EVOS Icon hanya mengincar apa? Baser di atas dan bagian Veldora overcommit tampaknya tadi sedikit kesalahan misplay. Harus terbayar nyawanya Floki Flicker, wall charge belum connect, right masih ada Wings by Wings ditahan begitu saja. Tetapi untuk saat ini Pendekar Esports masih mampu untuk melakukan defense. Tidak tumbang sama sekali di tengah Sujin, apalagi dengan adanya item seperti Thunderbelt, Wild Armor, Curse Helmet. Ini udah 3 combo. Dalam tanda kutip, kalau lu punya darah gede, damage lu juga bakal gede. Apalagi tambah lagi dengan adanya War X, tapi balik lagi dengan ada sedikit team fight di arah kita dengan adanya Real World Evolution yang sudah di-pop up juga. BMX melakukan Blazing Duet yang mencoba untuk melakukan pressure terhadap teman dari EVOS Icon. Clyde pun di belakang sana mengambil sedikit space untuk melakukan Veteran Airstrike dengan cukup manis. Tapi idaman kemana nggak dilihat. Nah, dari segi pressure Wrath-nya. Ini dari tadi kombinasi Wild Charge dan Petrify-nya ya Joji, connect terus dan ke orang yang tempat. Lihat, Funstrong dan juga Doma, yang penting Doma. Doma itu adalah menjadi target operasi utama pendekar. Dan tadi hampir dapat ya Winter Nature. Iya. Yang di sini akhirnya dia dapetin. Kenapa? Karena lebih dalam lagi tadi Wild Charge-nya dan itu udah nggak bisa dibendung lagi. Bahkan nggak sempat flicker Domanya. Dan dia harus hilang untuk berapa tadi? 20-an detik. Ini yang harus membuat EVOS Icon reset lagi. Itu powernya dari pendekar. Jadi sebenarnya patternnya udah kelihatan. Bahwa pendekar bakalan kuat punya team fight yang dalam tanda kutip bermain di tempat-tempat sempit. Seperti di arah jungle buff ataupun di arah mid lane juga nggak apa-apa deh. Tapi masih di arah bushnya ya. Dengan adanya hal seperti itu otomatis Wild Charge dan juga Active Vulnerable bakalan selalu terconnect. Jadi patternnya adalah team fight dari pendekar harus dimenangkan sebelum adanya kontes terhadap Lord. Tapi kalau misalkan lo sudah muncul dan EVOS memaksakan kontes di arah Lord, chance dari pendekar untuk bisa melakukan momentum seperti itu tuh lebih minim sebenarnya. Oke, emang ada dinding Lord yang berbentuk C itu ya. Cuman problemnya adalah nggak semua orang kan bakal di situ. Tapi kalau ngambil ke arah jungle buff, lo mau nabrak kemana aja itu dinding bro. Itu yang mungkin harus lebih diperhatikan lagi gini Joji ya. Dan aku pengen notice sebenarnya, shout out juga ke arah Baymax. Game ini dia belum ditumbangkan, beda sama Doma loh. 3 kali, oke, Wild Charge connect ke arah Veldora kali ini damage sudah mulai masuk, belum terlalu di-commit. Oh, barrier untuk meng-cancel, belum terlalu connect. Phantom Execution ke arah belakang, Floki harus hilang. EVOS Icon dengan 5 lawan 4 aja, lihat pergerakannya. Masih mau lebih tampaknya Idaman menjadi korban selanjutnya dan itu udah lebih dari cukup informasi untuk EVOS Icon mengamankan Lord yang ketiga. Ya balik lagi tadi seperti Jojo katakan kan, balik lagi dengan lu yang katakan juga, Wild Charge itu sebenarnya kuncinya untuk teman-teman dari pendekar. Dan bahkan ini langsung aja ambil ke arah 2 objektif yang berbeda. Satu ngambil ke arah inhibitor turret dari pendekar, sementara lihat posisi dari Susujin ya, dia langsung ngambil ke arah Lord. Dan walaupun demikian pun pendekar dengan posisi 4 lawan 4 mereka tetap kesusahan. Balik lagi Cryde dengan zoningannya, dia selalu ngebuka tempat aman untuk EVOS punya team fight yang enak juga. Bahkan gak ada team fight pun, sekedar untuk melakukan push aja di arah inhibitor turret, gak dipelit-pelitin Veteran Strike-nya. Dan kelihatan dari perbedaannya, 21-12 dibandingkan dengan 1-28 dari Vel. Dan kalau kita ngeliat dari emblemnya pun Magic Warship loh yang dibawa. Berarti maksimal di angka level 15 akan ada damage sebanyak 750 datang dari Magic Warship. Tapi damage lebih besar lagi akan datang jikalau kalian menggunakan ataupun membeli skin baru kita. Itu makin sakit banget. Itu betul tadi kalau di sekali. match kali sebelumnya ya, Savior-nya kan. Ya enggak, Savior-nya. Dia pakai Gojo Satoru. Itu yang jadi MVP loh. Itu efek skin bosku. Kita lihat EVOS Icon dengan Lord push yang ketiga. Akankah tembus? Untuk game yang pertama kita lihat defense dari pendekar. Lord sudah memarching di area tengah. Beaster terakhir di bagian atas akan hancur. Phantom Execution untuk masuk belum connect tampaknya untuk dari segi pancer. Recall dulu. Veteran Strike mulai dibuka. Wild Charge belum menggunakan hero prioritas. Belum ada follow damage. Reward Revelation kali ini sudah dibuka begitu saja. Oh, Petrify-nya gede sekali. Wind of Nature untuk save the day. EVOS Icon masih bertahan dengan 5. Pendekar pun masih bertahan dengan 5. Mereka tampaknya masih bisa mampu untuk melakukan clear the wave. Dan EVOS Icon gagal untuk melakukan penetrasi. Dan mereka reset lagi. Ya ini satu pattern yang sudah Joji lihat berkali-kali ya untuk di 3 team fight terakhir. Floki memfokuskan Wild Charge-nya hanya kepada Veldora. Jadi tadi selalu seperti itu. Wild Charge-nya hanya terkena ke Veldora aja dan itu nggak bakalan efektif.
mengingat bahwa Veldora di game kali ini humbly cuman untuk Angela Reverse aja. Angela Reverse. Iya, cuman buat sekedar ngeculik-culik aja. Jadi nggak terlalu worth it banget, apalagi dengan pilihan yang banyak gitu loh. Dan BMX-nya pun sebenarnya dengan semua kondisi yang ada dari EVOS ya, banyaknya knock up dari Van Strong dan bahkan ada sedikit I-15 dari Veldora juga, dia manage 0 death ini udah hal yang sangat-sangat membanggakan sekali sih untuk BMX. Oke, tampaknya di sini ada sedikit pertikaian. Veldora dan Van Strong berusaha melakukan opening. Floki, flicker wall charge yang belum connect, belum ada follow up damage juga. Dan kita lihat di area belakang, satu Veldora harus menunggangi satu Idaman. Lagi dan lagi, Immortal harus pecah. Sutsujin berusaha mencoba cover temannya. Real World Population sudah dibuka dan lihat blazing duetnya. Mega kill diamankan dan Sutsujin berusaha mendapatkan Baymax. Oh my god, low HP. Magic Worship berhasil mendapatkan Krait. Berhasil mendapatkan Baymax-nya maksudnya. Dan itu dia, Pendekar berhasil dibalas 1-1. 1-1, tapi ini menjadi team fight yang sebenarnya bukan lebih ke arah siapa yang damage-nya lebih besar. Tapi lebih ke arah siapa yang HP-nya lebih panjang sebenarnya. Team fight yang berkepanjangan, hasil dari jungler tank dan bahkan dengan ada Evansel menjadi Floki ini udah kelihatan banget romer tanker sekarang yang udah sangat-sangat capable untuk bisa masuk ke team fight besar-besaran. Dan ini dia momen dimana Lord pun akan di-set up oleh EVOS Icon. Dari segi network sebenarnya sekarang udah mulai nggak jadi concern, mengingat udah mulai masuk ke bisa dibilang nggak ada perbedaan ya di angka 60.000. Harusnya udah hampir full item semua dari Pendekar dan juga EVOS Icon. Cuman yang berbeda adalah ini sama-sama nggak punya marksman. Gimana tim fightnya bakal berjalan? Kita lihat saja tampaknya di sini Floki memberikan informasi Liga Ring health bar-nya untuk dari Lord-nya. Tapi sudah mau masuk ke arah pertandingan, tentunya damage-nya harus dikalkulasikan. Split tampaknya langsung dibuka begitu saja. Dan Sutsujin, Retribution Battle tampaknya Real Revelation dibuka dan Sutsujin masih bisa mengamankan Lord-nya. Bravo, ke arah Blackline tapi Doma tertangkap begitu saja. Lihat Floki berusaha menahan damage, Van Strong Immortalnya pecah di area belakang. Krait tertangkap basah. Pendekar tampaknya mereka kalah Lord, tetapi mereka langsung memenangkan tim fight. 3 member dari EVOS Icon tersungkur di Land of Dawn. 5-3-11 dari Van Strong dan juga 2-0-1-2 dari Sutsujin. Di mana Sutsujin pun lagi mencoba untuk sekuat tenaga melarikan diri dari beberapa player Pendekar. Cuman satu hal yang harus kita perhatikan adalah lihat bagaimana crowdednya untuk segi minion di arah battle line sana. Ada Vel untungnya yang bisa melakukan Void Blast dan juga Void Crystal untuk memeltdown ke arah minion tersebut. Tapi sisanya untuk masalah defensif harusnya di arah mid lane yang menjadi defensive power yang harus ditekankan oleh EVOS, mengingat bahwa Pendekar membawa 2 minion di depan sana. Oh my god, tertangkap wall charge. Sutsujin berusaha dengan Phantom Execution masih bisa hidup. Masih hidup. What? Gila Sutsujin. Apa barusan yang terjadi? BMX aja ditumbang loh sekali, tapi Sutsujin gak tumbang sama sekali. The power of jempol ya Sutsujin ya sejauh ini ya, gak tumbang sama sekali dan bahkan bertugas hanya untuk menghilangkan beberapa minion di arah mid lane sana. Tapi yang kasihan adalah lihat Benedetta di belakang. Bravo, stuck gak bisa kemana-mana karena dari segi inhibitor turretnya semuanya sudah hilang dari Pendekar. Harusnya udah kayak gini ya udah satu player akan stuck di arah base untuk melakukan defensive maneuver agar tidak ada split push yang terjadi. Karena pastinya kalau melihat dari EVOS dengan inhibitor turret yang masih komplit semuanya ya EVOS nggak akan ada hal yang dipikirkan terlalu dalam gitu loh. Yang mungkin dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk menghindari wall charge dari Floki yang sangat fatal dari tadi untuk teman-teman dari EVOS Icon. Dan ngelihat dari itemnya pun di sini bahkan dari masing-masing marksman udah nggak pakai sepatu lagi. Entah itu dari Cloud ataupun dari Karinya. Tapi ada satu hal yang akan merugikan Kari. Dimana Art of Thievery itu bukan pasti bakalan nambahin movement speed juga dong. Otomatis menggunakan sepatu atau enggak, seenggaknya enggak bakalan separah Kari tanpa sepatu. Tapi yang menjadi problem juga adalah tanpa adanya sepatu dari Cloud, Glue pun seenggaknya bisa menjadi salah satu ancaman terbesar untuk Cloud. Easy target dong otomatis dengan slow movement speed tersebut. Harus dimainin battle mirror match-nya ya. Iya. Tentunya harus bener-bener on point, jangan sampai telat, jangan sampai kecepatan juga. Karena kalau udah nanti ribet ya kan. Jadi bener Cloud mungkin ada sedikit kurang signifikan yang gak separah Kari kalau nggak pakai sepatu. Cuman kita lihat aja eksekusinya ini game udah kembali netral loh Joji. Iya, nih hari ini full game panjang kita panjang semua gitu. Amin. 27 menit tadi sekarang 25 menit ini bener-bener totalitas ya untuk MDL. Seseru apa yang di season 7 ya seseru ini gitu loh. Apalagi dengan adanya Lord yang akan muncul dalam 15 detik lagi. Dimana kalau kita ngomongin masalah kontes, sekarang udah item tuh udah bukan menjadi hal concern lagi bagi kedua belah tim.
tinggal bagaimana eksekusinya aja. Dari Susujin ataupun dari Idaman. Yang sayangnya, kalau ngomongin Idaman, ini berbanding terbalik jauh banget dengan Susujin. Dia udah 6 kali tumbang, setelah Susujin belum sama sekali. Iya itu ada sedikit gila ya, sama-sama build tag tapi Susujin sangat-sangat lincah. Lihat EVOS Icon, mereka nggak pakai lama, mereka tahu lagi kontrol mapnya, mereka tahu mereka lagi menang lane. Lihat atas kedorong tadi, bawah kedorong, mereka langsung buat ke arah Lord. Dekar, mereka harus merespon. Mulai masuk Floki, mundur sedikit karena half HP. Right, menzoning dengan Feather Airstrike-nya. Veldora terkena wall charge, WMC sudah mulai masuk dan dia harus hilang. EVOS Icon, mereka mulai pelan-pelan mundur. Lord masih di commit, tampaknya pelan-pelan tapi pasti. Lihat pergerakan dari pendekar, belum ada yang mulai berani masuk. Panstrong gagal menggunakan Earth Shatter-nya. 16.000 health HP dari seorang Lord. Susujin tangkap basahkah kali ini? Lord masih ditahan begitu saja. Siapa yang akan mendapatkannya? Susujin, Retribution Battle Doma yang mengamankan Lordnya. Panstrong kali ini harus termakan begitu saja. Susujin mulai bergerak. Baymax harus hilang di Land of Dawn. Tapi nanti langsung flicker agresif dari Doma. Kena Petrify, masuk semua stun, taunt, dan dia harus hilang. Mega kill untuk seorang Fail. Susujin memiliki immortality tapi langsung menuju ke arah mid lane sana. Sepertinya mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi ini sudah mulai berbeda dari segi positioningnya. Dimana kita bisa melihat selalu ada pertukaran dari Lord yang bisa dihadirkan oleh EVOS Icon, tapi mereka tidak bisa keep up dan juga survive untuk menahan kontes tersebut. Dengan terbukti bahwa 3 player yang menjadi bayaran untuk mengambil Lord di menit ke-27 kali ini. Melihat dari sisi pendekar, BMX yang sudah tumbang, seenggaknya tidak ada wave minion clear dari pendekar. Tapi yang masih bisa clear adalah dari segi berderitanya, walaupun hanya dari segi satu lane saja dengan Electro-Fan blow-nya. Ini benar-benar sama seperti Lord sebelumnya. EVOS Icon mendapatkan Lordnya tetapi pendekar memenangkan fight-nya. Lord kali ini bisa dibilang hampir ya lagi dan lagi sia-sia base hanya memperpanjang mendelay sedikit saja dan lihat turretnya juga masih menang EVOS. Cuman balik lagi fight itu apapun yang bisa terjadi dan pendekar 2 kali Lord fight, mereka kalah Retribution dalam tanda kutip, tetapi mereka memenangkan tim fight-nya. Iya, ini yang benar-benar udah panjang banget dari pendekar ataupun dari EVOS Icon. Sebenarnya satu yang saya lihat sih, yang menjadi do or die-nya dari pendekar sebenarnya datang dari Baymax-nya. BMX sama Vel ini kalau digabungin ini bakalan jadi dua combo maut banget dan terbukti. Memang dari tadi di arah Lordnya itu menjadi kunci kemenangan tim fight dari pendekar esports. Tapi kalau melihat dari EVOS Icon, satu sebenarnya yang benar-benar kelihatan banget adalah dari segi Retribution, Idaman dan juga Susujin kelihatan nih gapnya. Karena dari tadi bahkan satu turtle pun nggak diambil oleh Idaman. Ini yang membuat ya oke, dengan adanya Susujin memiliki power of retribution lebih kuat, berarti Susujin dulu nih yang mesti ditumbangkan untuk sebelum kontes Karalon. Bener-bener lihat Susujin, gila lincah banget ya Ratpaka. Lihat di minimap masih menjadi fokus utama. Tetapi masih bisa kabur tampaknya, belum ada korban jiwa. Dan kalau aku pengen ngebahas sedikit soal retribution, ya memang Susujin memenangkan 100% netral objective. Yeah. Cuman yang harus kita ingat juga, zoning dari teman-teman EVOS Icon itu benar-benar on point juga. Idaman seorang Fredrin gak punya flicker, dia harus bawa retribution. Sulit banget Pak masuknya. Oh iya, ngomongin masalah team fight ya sebenarnya. Masalah dari segi zoning. Tadi sebenarnya Coji notice satu hal. Apa tuh? Dari Krite, dia ngebuka Feather Extract terlalu early. Oke. Dia ngebuka Feather Extract di saat dari darah Lord itu masih setengah. Yang dimana itu otomatis ya udah hanya sekedar untuk mengusir teman-teman pendekar, bukan untuk memberikan waktu untuk Susujin bisa mendapatkan Lord itu dengan nyaman. Dan itu benar-benar fatal banget. Dan bahkan dari Feather Extract-nya pun udah mulai di titik di mana ini adalah point of diminishing return. Damage-nya sudah besar, tapi bagaimana dengan target hit-nya? Bagaimana dengan akurasi Feather Extract tersebut? Karena dari tadi kita masih belum lihat nih ada yang tumbang lagi dari Feather Extract seorang Farsha. Kecuali tadi satu terakhir BMX dengan adanya Magic Worship kalau nggak salah ya. Ya. Sempat berasa satu tadi. Ya. Magic Worship-nya dan ini reset lagi, Lord Dance lagi. Akankah ceritanya sama yaitu EVOS Icon mendapatkan Lord-nya tetapi kalah tim fight-nya? Kita lihat saja. Kedua tim masih harus direvisi. Oke, mulai masuk Floki-nya, Panstrong-nya half HP. Susujin, lihat damage sakit banget. Panstrong flicker ke arah belakang. Veldora mulai masuk begitu saja. Susujin mendapatkan Baymax. Masih ada Immortal. Belum ada follow advantage lebih. Tapi lihat Susujin mendapatkan Baymax. Feather Strike dibuka begitu saja. Fail masih ada Immortal. Ditunggangi oleh seorang Glue dan Fail hilang. EVOS Icon merevisi dan lihat macan putih. Tampaknya membuat kuda hitam kabur satu persatu. EVOS Icon masih strong with 5. Dan EVOS Icon kali ini melakukan clearing cepat. Selebih cepatnya untuk melakukan end game. Idaman hilang begitu saja dan lagi defense pendekar
tidak mampu untuk mendapatkan membendung damage dari teman-teman EVOS Icon. EVOS Icon strikes first. Ya, di angka 29 menit 59 detik. Permainan yang hampir 30 menit di game pertama kali ini cukup panjang untuk bagi kedua belah tim. Tapi satu hal yang